Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, kita tetap untuk memegang akar pola Ibrani yang benar, karena dengan demikian kita dapat mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi daripada Bapa Yahweh. Dan akar pola Ibrani yang benar ini kaya raya. Di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin dan banyak racunnya di sana. Jadi kita tidak mau keracunan, kita mau hidup sehat sampai rapture terjadi untuk membawa kita masuk dalam Syamayim. Kalau kita melihat Davar Elohim mengenai akar pola Ibrani benar, maka tidak terlepas dari 22 huruf Ibrani dari Alef sampai Taf yang di dalam ancientnya atau masa lampaunya itu tertulis melalui gambar-gambar yang kita kenal dengan nama piktograf, ya, dengan istilah piktograf. Itu pun 22, sudah bisa screenshot untuk bisa melihat dan mempelajarinya. Serta kepastian yang Bapak Yahweh berikan melalui angka gematria untuk setiap hurufnya. Ya, jadi setiap huruf daripada huruf-huruf Ibrani mempunyai angka gematria, dan ini tidak sama dengan angka gematria alfabet Indonesia atau Inggris, akan tetapi mempunyai keunikan kalau Alef 1, Bet 2 sampai Yod itu 10, dan kemudian Kaf itu bukan 11 tetapi 20 kelipatannya, dan itu terus sampai ke Kof 100, dan setelah 100 bukan 101 atau 110, akan tetapi kelipatannya yaitu 200 Resh, 300 Shin, dan 400 Taf. Ya, itu cara kerjanya. Dan ini merupakan angka-angka kepastian yang Bapak Yahweh berikan supaya kita dapat memastikan siapa yang kita sembah, memastikan kita hidup di dalam zaman masa apa, dan kepastian mengenai kebenaran Davar Elohim yang dahsyat. Ini merupakan satu paket yang tak terpisahkan, jadi saudara jangan membuang salah satunya atau menganggap ringan atau remeh, karena ini berkaitan satu sama lain. Jangan pula lupa mengenai prinsip yaitu prophecy is a pattern, nubuat adalah pola, karena ini penting sekali di dalam setiap pembacaan Davar Elohim. Di situ ada pattern yang Bapak Yahweh ungkapkan melalui kalimat-kalimat atau kata-kata di dalam Tanak, ya. Dan disitulah luar biasanya Davar Elohim kita ini. Serta satuan waktu pola Bapak Yahweh adalah angka 7, yaitu Zayin, ya. Jadi saudara jangan pernah lupa satuannya adalah angka 7, ya. Kita sering membahas ini, tapi selalu akan saya ingatkan sehingga kita betul-betul paham bahwa kita sudah hampir masuk di dalam masa penyelesaian ini. Ya, kita akan masuk di dalam Wahyu pasal yang ke-9, yaitu mengenai sangkakala yang kelima. Ya, kalau kita lihat dari navigasi, ya, sistem navigasi yang kita pelajari, ya, ada 7 fase navigasi. Di manakah mengenai sangkakala yang kelima? Yaitu ada di dalam fase zaman akhir, fase 6. Ya, jadi saudara supaya tidak salah melihat navigasinya, kita bisa temukan di fase zaman akhir. Baik, saudara jangan pernah lupa bahwa apa yang diungkapkan dari Wahyu pasal 6 sampai 18 ini adalah masa 666. Ya, masa 666. Jadi fokusnya ada di sana. Karena itu rapture telah terjadi dan mempelai Yeshua HaMashiach telah terangkat ke Syamayim. Jadi tidak ada mempelai Yeshua HaMashiach di dalam Wahyu pasal 6 sampai 18. Kalau ada istilah orang kudus, itu berarti adalah orang-orang yang menerima Yeshua tetapi mereka tertinggal rapture, ya. Dan juga mereference kepada
Israel. Jadi saudara tidak terkecoh di dalam hal ini. Baik, kita akan lihat dulu ayat-ayatnya. Ya, kita akan baca di Wahyu 8 ayat 13, kemudian lompat ke Wahyu 9 ayat 1 sampai 12. Silakan Brother Henok untuk bisa membantu membaca buat kita semua. Terima kasih. Kemudian aku melihat dan mendengar ada malaikat yang terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celaka bagi mereka yang tinggal di bumi, karena bunyi sangkakala dari ketiga malaikat yang tersisa yang akan segera meniup sangkakalanya." Dan malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya telah diberikan kunci ke sumur Abisos. Dan dia membuka sumur Abisos itu, dan asap membubung dari lubang itu seperti asap dari tungku yang besar. Dan matahari dan angkasa dijadikan gelap karena asap dari lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke bumi. Dan kepada mereka diberikan wewenang sebagaimana kalajengking di bumi memiliki wewenang. Dan kepada mereka dikatakan agar jangan merusak rerumputan di bumi ataupun segala yang hijau ataupun semua pepohonan, kecuali hanya orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim di dahinya. Ya, silakan. Kepada mereka juga ditetapkan agar tidak membunuh mereka, tetapi agar disiksa selama 5 bulan. Dan siksaan mereka seperti siksaan kalajengking ketika menyengat manusia. Dan pada hari-hari itu, manusia akan mencari kematian, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi kematian akan lari dari mereka. Dan wujud belalang-belalang itu adalah serupa kuda-kuda yang dipersiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka seperti ada mahkota serupa emas, dan wajah-wajah mereka seperti wajah-wajah manusia. Dan mereka mempunyai rambut seperti rambut wanita, dan gigi mereka seperti gigi singa. Dan mereka mempunyai tutup dada seperti tutup dada dari besi. Dan bunyi sayap-sayap mereka seperti bunyi kereta-kereta kuda, dengan banyak kuda yang berpacu menuju peperangan. Dan mereka mempunyai ekor serupa kalajengking, dan ada sengat-sengat pada ekornya, dan wewenang mereka adalah untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Dan mereka mempunyai raja atas mereka, yaitu malaikat Abisos. Nama Ibrani artinya Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani, dia mempunyai nama Apollyon. Celaka yang pertama telah berlalu. Lihatlah, masing akan datang 2 celaka sesudah ini. Ya, terima kasih. Kita akan melihat ayat-ayat yang ada di dalam pembacaan kita. Yang pertama dikatakan bahwa Wahyu 8:13 ini adalah sebagai pembuka daripada 3 sangkakala yang terakhir. Dikatakan bahwa celaka, celaka, celaka. Kalau kita lihat ini unik sekali, kata celaka ini dikutip 3 kali. Ya. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa setelah sangkakala yang pertama sampai yang keempat yang kita sudah pelajari sebelumnya mengenai kejadian-kejadian yang menggoncang alam, matahari, bulan, bintang, dan kemudian lautan, air, dan sebagainya, itu secara fisik. Akan tetapi sangkakala yang berikut ini punya heavy, punya sesuatu yang lebih berat begitu daripada apa yang hanya terjadi di alam semesta. Yang di alam semesta saja sudah dahsyat, akan tetapi yang terjadi setelah itu lebih dahsyat lagi. Ingat, jangan pernah lupa bahwa kita sedang melihat masa 666, ya, yang juga dideskripsikan oleh Yohanan supaya kita paling tidak melihat gambarannya begitu. Tapi ingat bahwa kita tidak mengalami karena kita sudah rapture. Mempelai Yeshua HaMashiach sudah ada di Shamayim karena sudah di rapture.
tidak melihat, maksud saya tidak merasakan bagian yang kita baca ini. Ya, ada pengajaran yang mengatakan nanti rapture pada sangkakala yang terakhir, dan pengajaran itu mengatakan sangkakala yang ketujuh di dalam Wahyu Fatsal yang ke 10. Ya, disitulah pengajaran ini mendeskripsikan. Ya, silahkan saja kalau mau menikmati. Tapi kalau buat saya tidak mau. Karena masa 666 ini terlalu dahsyat. Dan dikatakan di dalam Wahyu 8:13 ini celaka. 3 kali lagi. Susun 3 celakanya. Ya, apakah mau celaka? Saya tidak mau pilih celaka. Saya tidak mau mendapatkan celaka. Saya mau mendapatkan rapture. Ya, tapi pengajaran itu mengatakan nanti rapture ada pada sangkakala yang ketujuh. Ya, monggo-monggo saja saya bilang. Ya, silahkan saja kalau mereka mau. Ya, untuk bisa melihat dan mengalami hal-hal ini tidak mudah, cukup mengerikan. 4 sangkakala pertama itu sudah mengerikan, saudara. Kita sudah pelajari minggu yang lalu. Ya, di mana laut menjadi merah darah dan banyak hal kematian terjadi. Belum lagi ini celaka yang atau sangkakala yang ke-5 dan yang ke-6. Ya, hari ini kita akan melihat sangkakala yang ke-5 terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus melihat bahwa ini adalah yang ditunjukkan Bapa Yahweh kepada Yohanan untuk supaya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh betul-betul paham akan daftar Elohim dan jangan punya kerinduan untuk masuk dalam masa celaka ini. Ya, ini berbahaya sekali kalau ada yang berkata bahwa nanti saya akan tertinggal untuk menjadi berkat di dalam penginjilan zaman akhir. Ya, terserah. Saya tahu orang-orangnya yang mengatakan itu. Memang pengikutnya banyak sekali. Tapi yang dibagikan adalah racun-racun untuk membuat ya para pengikutnya tidak ikut rapture tapi malah kena celaka. Coba saudara bayangkan. Ya. Pemimpin-pemimpin yang membawa daftar Elohim kebenaran firman tambah mengajak pengikut-pengikutnya untuk masuk dalam masa 666. Ini kan saya pikir nggak waras pikiran seperti ini. Ya, bukannya diarahkan jemaatnya ya atau bukan diarahkan para yang domba-dombanya untuk diarahkan dipersiapkan masuk ke rapture, tambah diajak ikut-ikutan masuk 666. Kan ini pikiran yang betul-betul tidak waras. Ya, jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang demikian. Karena janji Bapa Yahweh kita tidak kena celaka bagi orang-orang yang ada di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, ingat bahwa sekali lagi saya ingatkan, Wahyu 6 sampai Wahyu 18 adalah waktu di mana inilah murka Yahweh. Dan kita tidak dimurkai Yahweh. Karena dosa kita sudah transfer kepada Yeshua. Ya, ini penting sekali. Ya, jadi saudara harus paham. Nah, kita akan lanjutkan. Di dalam Wahyu 9, mulai ayat 1 sampai 12, dikatakan bahwa malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan Yohanan melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi. Ini bisa diibaratkan sebagai satu malaikat yang ditugaskan khusus, ya, karena kita lihat kalimat selanjutnya, yaitu dikatakan dan kepadanya telah diberikan kunci ke sumur Abysos. Nah, jadi yang bintang ini merupakan malaikat Yahweh yang bertugas untuk membuka kunci sumur Abysos. Di dalam ILT 3 disebut sebagai Abysos, tapi di dalam terjemahan lain dikatakan sebagai jurang maut. Bahasa Inggrisnya adalah bottomless pit. Jadi maksudnya lubang tanpa alas. Jadi itu lubang jatuh terus tanpa alas. Nggak tahu dalamnya seberapa, saudara. Ya, dan ini merupakan penjara
daripada malaikat-malaikat yang terlalu jahat. Ya, ini malaikat-malaikat yang mempunyai ranking, ya, yang mempunyai tingkatan level yang betul-betul tinggi dan brutal. Kita harus tahu bahwa malaikat itu punya tingkatan, saudara. Ya, kalau saudara kepingin tahu tingkatannya itu modelnya persis seperti ini. Dari presiden sampai RT begitu ya. Kalau di Indonesia ada RT, di Amerika nggak ada RT. RT itu rukun tetangga. Di atasnya ada RW. Di atasnya RW ada apa ya? Lurah ya. Terus kemudian di atasnya, iya betul ya. Terus di atasnya lurah ada camat. Iya betul ya. Ya, camat itu sama dengan wali kota. Kemudian di atasnya ada governor, gubernur. Nah itu urut-urutannya model-model kayak gitu, mirip-mirip. Jadi mereka punya ranking. Kalau saya lihat dari angkatan bersenjata itu ada yang kopral paling kecil. Kemudian ada kopral, nggak tahu berapa lagi, terus kemudian naik lagi tingkatannya sampai jenderal yang paling tinggi. Ya, jenderalnya itu pun ada 4 bintang. Jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Nah, Abyssos, jurang maut atau bottomless pit, ini satu daerah di dalam alam roh, alam spirit, ya, yang merupakan penjara bagi malaikat-malaikat yang betul-betul level sadisnya itu keterlaluan. Ya, enggak bisa diatur, keterlaluan. Itu ditahan di sini, saudara. Ya, dibelenggu di sini. Nah, setan-setan yang beredar-edar sekarang ini, mereka punya SIM. Saudara tahu SIM? Punya driver license. Ya. Izin mengemudi, Pak. Ya, izin mengemudi. Jadi setan-setan yang sekarang ini yang beredar punya izin mengemudi. Kalau terlalu brutal, maka malaikat Bapa Yahweh akan tangkap dia. Ya. Untuk dijebloskan di tempat ini. Dan di tempat ini itu setan sangat tidak nyaman. Kita lihat satu ayat, saya tidak catatkan, ini timbul dalam benak saya. Kira-kira setan berdoa nggak? Kalau menurut saudara setan doa nggak? Tidak, Pak. Tidak. Di dalam doa ini kan kita minta sesuatu kan ya, sama Elohim ya. Betul kan? Salah satunya kan permintaan kan? Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Markus 5, ayat yang ke-10, kita lihat bahwa setan itu berdoa kepada Yeshua. Tolong Enoch bisa bacakan buat kita. Dan malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Markus. Ini saya enggak. Oh, I'm sorry. Ya, Markus. Markus 5. Markus 5 ayat? Ya, ayat 10. Ayat 10, oke. Dan dia memohon dengan sangat kepadanya, supaya dia tidak menyuruh mereka keluar dari wilayah itu. Iya, terima kasih. Saudara lihat, kalau peristiwa ini saudara lihat, ia itu siapa? Ia itu adalah, saudara lihat di atasnya, yaitu legion. Legion memohon sangat kepada Yeshua. Lagi ini apa? Bukan berdoa, saudara. Setan tuh doa sama Yeshua. Nah, kalau kita kan memohon sesuatu sama Bapak Yahweh kan berdoa, saudara. Betul kan? Dan doa setan dijawab nggak? Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Dikabulkan. Ya, kita baca lebih lengkap ya. Coba Enoch tolong bantu kita untuk membaca di Markus 5 ya, mulai ayat yang kedua.
Ya, ayat yang kedua sampai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Terima kasih. Dan setelah dia keluar dari perahu, seseorang dengan roh najis dengan segera menemui dia dari pekuburan. Seseorang yang mempunyai tempat tinggal di pekuburan dan tidak seorang pun sanggup mengikatnya, bahkan dengan rantai sekalipun. Sebab ia sering diikat dengan belenggu dan rantai-rantai itu diputuskan olehnya dan belenggu-belenggu itu dihancurkan dan tidak seorang pun mampu untuk menaklukkannya. Dan sepanjang siang dan malam dia berada di bukit-bukit dan di kuburan sambil berteriak-teriak dan melukai dirinya sendiri dengan batu. Dan ketika melihat Yeshua dari jauh, dia berlari dan bersujud kepadanya. Dan sambil berteriak dengan suara nyaring, ia berkata, "Ada apakah engkau antara aku dan engkau, hai Yeshua, putra Elohim yang maha tinggi? Aku meminta engkau demi Elohim, janganlah engkau menyiksa aku." Sebab dia sedang berkata kepadanya, "Roh najis, keluarlah dari orang ini." Dan dia menanyainya, "Siapakah namamu?" Dan dia menjawab sambil berkata, "Namaku Legion, sebab kami banyak." Dan dia memohon dengan sangat kepadanya supaya dia tidak menyuruh mereka keluar dari wilayah itu. Dan di sana, di dekat bukit itu, terdapat sekawanan babi dalam jumlah yang besar yang sedang diberi makan. Dan semua roh jahat itu memohon kepadanya dengan mengatakan, "Suruhlah kami kepada babi-babi itu, supaya kami masuk ke dalamnya." Dan segera Yesua mengizinkan mereka. Dan setelah keluar, roh-roh najis itu masuk ke dalam babi-babi itu, dan kawanan babi itu berebutan turun ke jurang, ke danau, dan mereka berjumlah lebih kurang 2.000 ekor, dan mereka tenggelam di dalam danau. Ya, terima kasih. Kalau sudah lihat di dalam Matius, tadi kita baca dari Markus. Ya. Dikatakan bahwa ayat yang ke-29, Matius 8:29 itu sama ya. Matius 8:29 ya. Ini tadi kita dari Markus kita baca. Dikatakan bahwa Matius 8:29 dikatakan setan-setan ini berteriak kepada Yeshua ya dan memohon ya. Dan lihatlah mereka berteriak sambil berkata, "Ada apakah dengan kami dan engkau, hai Yeshua, putra Elohim? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya?" Sudah bisa lihat? Ada kalimat yang dikatakan bahwa setan-setan ini minta supaya tidak dimasukkan di tempat penyiksaan setan. Inilah yang dimaksud sebagai jurang maut atau abyssos, bottomless pit. Ini tempat penyiksaan, karena di sana level-level malaikat-malaikat yang kejam itu ada di sana, dan mereka saling menyiksa satu sama lain. Dan mereka minta sama Yeshua, "Apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum saatnya?" Yeshua tahu saatnya. Yeshua mampu untuk menginstruksikan, "Masuk kamu ke sana." Wah, sudah masuk. Tetapi Yeshua tahu saatnya belum tiba. Sehingga permintaan daripada roh-roh jahat ini itu dituruti. Jadi doanya dikabulkan. Doanya setan dikabulkan Yeshua. Yaitu masuk kemana? Ke babi-babi. Ya, jadi babi-babinya akhirnya ada 2.000 masuk ke jurang, mati semua. Ya, jadi saudara bisa lihat di sini bahwa setan-setan ini tahu akan waktunya. Nah, kapan waktunya ya untuk malaikat-malaikat ini disiksa? Yaitu pada saat perang Armageddon. Di sana
tertulis bahwa malaikat-malaikat yang jatuh, setan-setan itu akan diikat selama 1000 tahun di Abyssos, bottomless pit, jurang maut, lubang tanpa alas. Jadi disitulah mereka di penjara. Ini penjara khusus, saudara. Ya, jadi saat itulah. Akan tetapi ingat, ya, mengapa Yeshua memperhatikan orang Gadara ini? Karena ini setannya keterlaluan, saudara. Bayangin, satu legion itu siapa yang tahu ya? Berapa jumlahnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang mengatakan 600 pasukan Romawi. Ya, satu legion. Ya, itu banyak sekali, saudara. Dan itu masuk ke dalam satu orang. Dan orang ini jadi Superman. Kita bisa lihat ayat sebelumnya dikatakan bahwa dia dibelenggu dengan belenggu besi dan rantai-rantai besi, dan itu dipatahkan begitu saja. Superman kan? Ya kan? Tapi saudara bisa melihat, ini roh-roh jahat yang betul-betul kurang ajar. Sehingga saat Yeshua datang, mereka tunduk kepada Yeshua. Saudara bisa lihat, kenapa? Setan tahu siapa Yeshua. Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri dalam rupa manusia. Tunduk dia. Ya kan? Tapi ironisnya, banyak orang-orang tidak mau mengakui Yeshua. Ini kan lebih dari setan. Setan aja tunduk, ya kan? Kadang-kadang ya itulah, namanya manusia itu ya, yang menentang itu ternyata dilihat dari kacamata Bapak Yahweh ini lebih dari setan. Ya, jadi setan-setan yang sekarang mempunyai SIM, surat izin mengemudi, driver license. Jadi kalau nanti saudara ketemu, ya, misalnya, siapa tahu, ya, saya harapkan sih tidak. Seandainya ada setan yang bahasa Norwegianya itu ngelamak, tahu ya? Ya, ngelamak tahu ya? Siapa yang tahu ini? Itu bahasa Norwegia, ngelamak. Jarak. Ya, bukan cuman jarak, ngelamak itu tegar tengkuk diusir nggak pigi-pigi, ya kan? Saudara pakai otoritas daripada Yeshua. Tapi ingat ya, saudara jangan main serampangan dalam hal ini. Kalau seandainya ada roh-roh yang mungkin di rumah saudara diusir-usir kok gak mau keluar-keluar, ya kan? Ngomong saja baik-baik sama roh jahat itu. Kamu pilih mana begitu? Kamu keluar sekarang atau ya, tak panggilin malaikatnya Bapak Yahweh untuk mengikat kamu dan menjebloskan kamu ke Abyssos, jurang maut. Lebih cepat dari waktunya. Ayo pilih mana gitu ya. Nanti kan dia ngibrit sudah keluar pasti. Karena dia tahu peristiwa ini membuktikan bahwa roh-roh jahat itu takut dengan sumur Abyssos ini. Ya kasih aja pilihan. Kamu mau milih mana? Kamu mau bandel, nggak mau keluar dari pekaranganku, dari rumahku, dari tempat aku berada, ya. Malam kok selalu dengar apa itu namanya, orang jalan, ya, sepatunya jalan tapi dilihat nggak ada orangnya, ya. Selalu dengar misalnya lampu kedap-kedip, bukan masalah lampunya mau mati ya, tidak ya, tetapi lampu mati dinyalain, ya, kedap-kedip gitu kan bikin serem, saudara. Ngomong aja, kan mereka bisa dengar kan? Kan mereka itu dengan seperti itu kan mereka mengadakan komunikasi. Ngomong aja. Ya, saudara, tapi sebelumnya saudara perlengkapin hidup saudara dengan pasukan malaikat yang setia pada Bapak Yahweh. Terus ngomong aja sama roh-roh itu. Kalau saudara bisa menyuruh malaikat Bapak Yahweh, saudara pasti juga sama bisa ngomong sama roh-roh jahat itu. Tapi ingat, ngomong bukan untuk komunikasi, tapi memberikan perintah. Keluar atau masuk ke lubang maut, bottomless pit. Pilih mana? Dan ini peristiwa ini kalau saudara lihat, pernah dilakukan oleh
oleh Daud sebelum menjadi raja. Kalau sudah ingat bahwa si Saul itu dia kan kerasukan setan gara-gara melawan Dafar Elohim. Daud dipanggil untuk apa? Untuk main musik, untuk menyanyikan pujian kepada Bapa Yahweh. Baru sekali genjreng, sereng, setannya nggak kuat, saudara. Yang di dalam Saul. Langsung sudah, ayo kita kukut, jangan di Saul lagi karena ada yang main musik dekatnya Saul, yaitu Daud. Saya bisa lihat, pujian penyembahan itu menyingkirkan roh jahat. Kalau ndak mau nyingkir, kalau ndak mau keluar, ya, ikat mereka dan kemudian oleskan darah Yesua, pasti bubar. Setan pasti akan pecah langsung. Ya, dia lebih milih untuk menyelamatkan dirinya daripada harus menyembah Bapak Yahweh. Apalagi kalau mereka keras hati, ya, ngeyel aja nggak mau pergi, ya. Dan kemudian saudara oleskan darah Yesua. Kan darah Yesua hidup, saudara, sampai hari ini. Ya, oleskan saja, pasti ngiprit ya, pasti hilang. Ya. Jadi inilah pola Bapak Yahweh yang luar biasa. Tidak usah ngotot-ngotot. Ya, kasih aja dengan cara itu, mereka pasti akan pergi. Ya, pakai caranya Daud, pakai caranya Yesua. Ya, kembali lagi di Wahyu. Jadi saya bisa melihat bahwa roh jahat ini yang sekarang masih punya SIM. Tapi saat Wahyu ini, ingat bahwa ini adalah masa 666, maka dibukalah yang namanya sumur Abisos. Saat sumur itu terbuka, apa yang terjadi? Ya, matahari menjadi gelap karena roh-roh jahat ini keluar. Nah, ada banyak orang mengatakan kalau saya lihat di Google, ini adalah helikopter. Saya bilang ngawur. Ya, ini roh-roh jahat diumpamakan seperti helikopter. Tidak. Kalau kita lihat selanjutnya, tidak mungkin ini helikopter. Ini betul-betul roh-roh jahat yang keluar dari sumur jurang maut, bottomless pit. Ya, lubang tanpa alas. Nah, kemudian dikatakan bahwa ayat yang ketiga, ya, mereka bentuknya itu seperti belalang. Mengapa diumpamakan seperti belalang? Karena jumlahnya banyak. Kalau saudara tahu belalang, ya, itu mereka segerombolan, saudara. Dan itu betul, ya, dan perusak. Nah, tapi ingat bahwa yang dilihat oleh Yohanan ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh, yang brutal. Dan mereka dikasih wewenang, saudara. Wewenang untuk apa? Ya, wewenang untuk, kita lihat ayat selanjutnya, yaitu untuk merusak. Tetapi dengan batasan. Yang tidak boleh dirusak adalah rumput dan bumi. Dan segala yang hijau termasuk pohon-pohonan. Tidak boleh dirusak. Yang dirusak adalah manusia yang tidak memiliki meterai Elohim di dahinya. Ini yang menjadi target daripada belalang-belalang roh-roh jahat ini. Ya, dan kita tahu dari pengajaran sebelumnya bahwa Bapak Yahweh sebelum peristiwa ini telah memeteraikan suku-suku Israel yang jumlahnya 144.000. Yaitu Wahyu 7 ayat 4. Kita di Wahyu 9 ya, mengenai sangkakala. Dikatakan bahwa aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan. Yaitu 144.000. Ya, dari suku-suku Israel. 144.000 ini tidak boleh dijamah atau di-attack oleh belalang-belalang satanik ini. Tidak boleh. Tapi sisanya boleh. Ya, sisanya boleh. Kalau di dalam masa 666 ini begitu penting sekali meterai yang diberikan Bapak Yahweh untuk menyelamatkan Israel dari serangan roh-roh jahat.
betapa lebih pentingnya saat kita ini sekarang. Kita harus menerima meterai keselamatan, yaitu baptisan pembaharuan. Supaya roh-roh jahat tidak menyerang masuk. Tapi ingat, saudara harus ditumbuhkan untuk pengenalan akan Dafar Elohim. Ya, sehingga nggak ditipu sama setan. Tapi meterai itu penting sekali. Baptisan pembaharuan itu jangan diremehkan. Penting sekali. Itu meterai, kepemilikan yang Bapak Yahweh inginkan supaya manusia diselamatkan. Saya bisa lihat, ini dalam masa anti Hamasiah, mengerikan sekali. Kelihatan meterainya di dahi. Siapa yang ada meterainya, setan tidak akan menyerangnya. Tetapi yang tidak ada materai, diserang setan. Zaman kita sekarang nggak kelihatan. Saya nggak bisa lihat ini sudah baptis pembaharuan atau tidak. Tapi setan bisa melihat, oh ini belum baptis pembaharuan, ini ngeyel aja nih orang. Tahu yang ngeyel ya. Dikasih tahu, nggak mau percaya-percaya. Keras hati, tegar tengkuk. Wah, ini sasaran empuk ini. Untuk dicaplok mentah-mentah. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Keva, dikatakan bahwa setan itu seperti singa yang terus berjalan untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Itu ayat jangan dibuat mainan. Orang Yunani ngomong, wah setan singanya ompong, ya kan? Saya bilang walaupun ompong, tapi kalau orang itu ditelan, posisinya di mana kalau ditelan? Ya di dalam setan. Ini bukan soal ompong, ndak ompong. Seringkali orang Yunani itu kalau mempermainkan alam roh itu ngawur, saya bilang. Ndak lihat konteksnya. Asbun. Asal bunyi saja. Ya. Peperangan roh itu bukan suatu hal yang ringan. Jangan dianggap enteng. Ini harus betul-betul nurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Ya. Jadi jangan meremehkan di dalam peperangan roh. Karena itu penting sekali untuk menerima meterai yang telah Bapak Yahweh sediakan, yaitu melalui baptisan pembaharuan. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya lebih jelas lagi. Bahwa ayat yang kelima, kepada mereka, kepada belalang-belalang satanik ini, ditetapkan agar tidak membunuh mereka. Tujuannya dilepas bukan untuk membunuh manusia yang tidak memiliki meterai Elohim di dahinya. Jadi bukan untuk membunuh, tetapi untuk apa? Tetapi, ayat selanjutnya dikatakan, mereka tetapi agar disiksa. Ini dia. Selama 5 bulan. Jadi penyiksaannya 5 bulan. Dan siksaan mereka seperti siksaan kalajengking ketika menyengat manusia. Ayat 6, dan pada hari-hari itu manusia akan mencari kematian, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi kematian akan lari daripada mereka, dari mereka. Saya bisa lihat, kalau cuman disiksanya itu ringan, pasti nggak cari mati, saudara. Ini siksaannya tuh terlalu berat sampai mereka cari mati, tapi mereka pengen mati, nggak ada mati, nggak bisa mati karena matinya pergi. Yang pertama kita harus paham bahwa ini hanya 5 bulan. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti masa 3,5 tahun itu seluruhnya itu akan terjadi siksaan di mana yang cari mati tidak akan mendapat kematian. Ya, itu selama 3,5 tahun. Keliru. Hanya 5 bulan. Jelas loh ayatnya. Jadi jangan ditambah-tambahin, saudara. Ya, jangan dibuat 5 bulan jadi 3,5 tahun, saudara. Ya, 5 bulan ya 5 bulan gitu loh. Kalau 3,5 tahun ya 3,5 tahun. Jadi jangan membuat pengajaran baru gitu ya. Oh nanti 3,5 tahun cari mati tidak akan mati. Enggak gitu kok ngomongnya. Ayat ini jelas hanya 5 bulan. Ya. Jadi
Saudara yang sudah kemasukan dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan saat anti Hamasyah orang disiksa dan tidak bisa mati selama 3,5 tahun, itu keliru. Coba dibuang, coba diperbaikin pola pikirnya. Hanya 5 bulan, tapi siksaannya luar biasa, saudara. Yaitu ayat 6. Ya. Kalau kita hanya baca kalimatnya enteng, saudara, ya ringan. Tapi kalau coba kita cermati, siksaan apa yang membuat mereka kepingin mati tapi nggak bisa mati, saudara. Bayangin, saudara. Ya, ini betul-betul satu fase, satu masa yang betul-betul luar biasa, saya bilang. Ya, saya tidak bisa membayangkan seperti apa. Ya, jadi betul-betul sangat-sangat mengerikan sekali. Maut, kematian lari daripada manusia yang mencoba untuk mati. Ya, jadi sebelum masuk fase ini, maka pesan saya, pesan sponsor, bagi yang ketinggalan, segeralah cari mati, tapi tidak boleh bunuh diri sebelum fase ini berjalan. Ngerti maksudnya? Karena ini belalang ini jumlahnya banyak sekali. Ya, dan menyiksanya itu nggak main-main, saudara. Jadi mumpung belum disiksa sama setan, coba ya kuncinya untuk yang ketinggalan ya, yang ketinggalan. Ya. Jadi coba saudara pikirkan, kalau memang saudara punya rencana untuk ketinggalan, tidak rapture, ya, saudara harus mempersiapkan yang satu ini, yaitu cari mati, ya, tapi tidak boleh bunuh diri sebelum sangkakala kelima ini berbunyi. Kalau enggak, bayangin saudara, mati, kematian itu lari. Ya, jadi paham. Yang selanjutnya bahwa wujud belalang ini, kita sudah baca ya, seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan, kemudian kepalanya ada seperti mahkota, berarti ini merupakan bercerita mengenai kemenangan. Ya, mahkota itu kemenangan. Wajahnya itu seperti wajah manusia. Ya, bengis dan mempunyai rambut seperti rambut wanita, ya, karena memang ini adalah roh-roh najis, dan kemudian mereka bergigi seperti gigi singa. Ya, singa itu kalau menggigit rahangnya kuat sekali, saudara. Ya, dan kemudian mempunyai tutup dada, ya, dari besi, dan kemudian punya sayap, berarti kecepatan. Bicara soal kecepatan, ya, kecepatannya luar biasa. 5 bulan bisa menguasai banyak daerah di seluruh bumi. Dan kemudian juga mereka seperti bunyi kereta kuda dengan banyak kuda yang berpacu untuk menuju peperangan. Targetnya jelas, yaitu untuk manusia yang tidak memakai meterai Elohim di kepalanya. Ya, mereka seperti brutal begitu. Jadi kalau saudara kepingin tahu seperti apa, kalau saudara nggak minum selama 3 hari 3 malam, ya, kemudian setelah itu saudara melihat air es hari yang keempat, yaitu modelnya seperti itu. Waduh, nggak mikir panjang, kepingin minum secepatnya, karena hausnya luar biasa. Jadi mereka betul-betul haus akan darah manusia. Dan kemudian dikatakan bahwa ayat 10, dan mereka mempunyai ekor seperti kalajengking, ya, dan sengat-sengat pada ekornya. Jadi nggak ada menangnya, saudara. Mukanya ada gigi singa, ya, ekornya mau dipegang juga ada sengatnya. Jadi nggak bisa dikalahkan. Ini ceritanya seperti itu. Dan diulangin lagi bahwa wewenang mereka adalah untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Jadi jelas, ya, bukan membunuh manusia, bukan. Nanti di sangkakala yang ke-6 membunuh manusia. Tapi untuk sangkakala yang ke-5 ini
menyakiti manusia. Dan waktunya cuma 5 bulan. Ini diulangi 2 kali, saudara, dalam satu fatsal. Berarti benar. Ya, kita harus memperhatikan, jangan pengajaran ditambah-tambahin seenaknya sendiri. Ya, jelas. Jadi, sengatnya itu seperti tersengat kalajengking. Ada yang di sini pernah mengalami disengat kalajengking? Bisa buka mic? Kalau saya enggak pernah, Pak, tapi pernah dengar cerita keponakan papanya pernah disengat kalajengking. Itu 3 hari 3 malam enggak bisa tidur, tersiksa sekali, Pak. Wow. Iya. Iya, terima kasih Pak Adi. Jadi 3 hari 3 malam enggak bisa tidur. Ini 5 bulan tidak bisa tidur. Bayangin, saudara. Itu 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Sakitnya itu berarti luar biasa. Saya pernah kesengat kalajengking, saudara. Tapi untungnya kalajengkingnya masih baby, saudara. Kecil masihan. Itu saja kaget, saudara. Luar biasa. Bisa bikin shock gitu. Itu kecil waktu itu. Saya lihat, saya pikir apa ini ya? Tahu-tahu kok celak begitu. Saya lihat, wah kalajengking kecil ini. Ya kan? Tapi karena masih betul baby, kecil sekali, jadi nggak ngefek ya, dalam arti terlalu ekstrim. Tapi sakit, saudara. Ya, betul-betul terasa sekali. Ya, dan saya pikir ini, wah mengerikan sekali kalau kalajengkingnya betul-betul besar. Wah ini beracun sekali. Yang kecil aja model kayak gitu, apalagi yang besar. Ya, menyakiti manusia selama 5 bulan. Nah, kita akan teruskan. Ayat yang ke-11. Dan mereka mempunyai raja atas mereka, yaitu malaikat Abisos. Jadi ada rajanya, saudara. Ini seperti hierarki ya. Ada rajanya. Nama Ibrani baginya adalah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani, dia mempunyai nama Apollyon. Ya, Apollyon. Nah, saya ingin tahu, saudara tahu enggak gambar yang sebelah kanan bawah ini gambar apa? Itu bukan sun ya, Pak Roy? Nah, ya. Saya akan bahas mengenai CERN. Sebentar, ya. Kita akan lihat. Nah, kalau saudara lihat lokasi daripada project ini itu ada di Eropa, ada di Swiss. Dan kalau tidak salah lingkarannya ini ada di 3 atau 4 negara, saya lupa. Paling enggak minimum 3. Ya, ini adalah Hadron Collider. Ya, ini adalah alat yang diciptakan untuk menembakkan partikel. Dan kemudian partikel itu dibenturkan. Itu ceritanya singkatnya kayak gitulah. Mereka ngomong ini ilmu fisika. Akan tetapi sebetulnya ada keunikan yang kita harus waspadai di project ini. Ya, ini dia. Besar sekali, saudara. Ini satu project, mega project, saudara. Bayangin, kalau saya lihat di gambar yang saya tunjukkan, manusia itu yang di bawah tengah itu, saudara, yang pakai topi putih. Saudara bayangkan, itu dia harus berapa kali lipat untuk bisa sampai di atas. Ini besar sekali, saudara. Ini nggak main-main. Ini mega proyek yang luar biasa. Dan ini dimulai sudah puluhan tahun yang lalu, saudara. Bukan baru-baru ini. Baru-baru ini rampungnya. Tapi ini sudah lama sekali. Proyek ini sudah ada. Dan inilah yang disebut sebagai CERN. Ya. Dan mereka mempunyai simbol, yaitu simbol dari India. Saya tahu ini dewa apa ini? Ada yang tahu? Dewa Siwa, Pak. Iya. Ya, dan mereka menggunakan dewa ini. Lah, pertanyaannya kan begini. Ini kan tujuannya untuk mencari partikel Elohim. Betul ya? Itu tujuannya di situ, saudara. Partikelnya Tuhan.
Lah tapi kok yang dipakai gambarnya itu adalah gambar dewa ini, saudara. Ini kan unik. Mau mencari partikel yang positif, dalam arti aura yang positif, yaitu partikelnya Tuhan, tapi lambangnya itu adalah lambang dewa penghancur. Ya. Kok bertolak belakang? Nah, seharusnya kita harus paham. Disinilah kode daripada organisasi untuk research ya nuklir untuk Eropa itu ternyata mempunyai kode ya 666. Saya bisa lihat, apakah ini satu kebetulan? Tidak. Ini sebuah perencanaan. Siapa yang merencanakan? Ya nggak lain adalah ya tadi itu. Ya si 666 ini. Ya kan? Jadi mudah. Nah, pertanyaannya kenapa kok dibangunnya di sini? Kenapa dibangun di sini? Ada apa? Ya, kok dibangun di Eropa, di 3 negara, 3 atau 4 negara melintasi. Kenapa kok dibangun di sini? Ada apa? Ya, kita harus bisa memahami. Coba saya lihat dulu, saya ambil dari Sabda untuk mengenai kata Apollyon. Ternyata kata Apollyon itu adalah destroyer. Destroyer itu penghancur. Jadi saudara lihat tadi ayat yang di atas. Yang namanya di dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Itu artinya penghancur. Apakah ini satu kebetulan? Kalau dewa penghancur itu adalah Shiva, dewa Hindu, ya, dikatakan Shiva is known as the destroyer. Nah, kalau kita lihat bahwa perbandingan antara Yunani dan Hindu, siapa yang lebih kuno? Siapa yang lebih kuno? Ada yang bisa jawab? Mana yang lebih kuno? Yunani atau Hindu? Hindu. Hindu itu paling lama, saudara. Ya, kebudayaan Hindu itu bisa di-tracking sampai saatnya Nimrod, saudara. Saatnya Babel. Pecah, itu ada di sana. Itu Hindu. Bayangin, saudara. Ya, Hindu sejak zamannya Nimrod itu sudah mengenal yang namanya dewa penghancur, yaitu Shiva ini. Dan kemudian diadopsi dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain dan akhirnya jatuh ke Yunani, dan di situ juga ada dewa juga di situ, yaitu dewa penghancur, yaitu Apollyon. Sama-sama penghancurnya. Jadi sama ini akarnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ya, perusahaan ini adalah merupakan berhala. Inilah dewa penghancur tapi dipercantik. Kalau kayak gitu nggak laku. Ya, jadi dipercantik. Jadi inilah dewa penghancur modern. Ini sebetulnya adalah bentuk dewa modern. Karena itu bukan satu kebetulan dan merupakan mereka punya perencanaan. Mereka menggunakan dewa Shiva sebagai dewa penghancur yang paling kuno, ya, yang paling lama, lebih lama daripada Yunani, lebih lama dari Yunani, paling ancient, yaitu Shiva itu. Saudara bisa lihat ya, inilah dewa penghancur, inilah berhala, saudara. Nah, mengapa dibangun di situ? Ya. Kok nggak dibangun di misalnya ada di Amerika atau ada di Rusia atau ada di ya di Australia ya. Mengapa kok ada di sini? Nah, ini kita harus cermati karena inilah merupakan portal. Sudah tahu portal ya? Portal itu pintu gerbang. Ya, inilah pintu gerbang. Saya bilang bisa jadi apa yang diungkapkan Wahyu 9
mengenai sangkakala yang kelima ini, ya, itu disinilah tempat di mana malaikat Bapak Yahweh akan membuka kuncinya saat sangkakala yang kelima. Inilah pintu gerbang. Nggak ngerti ya, ini pintu gerbang. Kalau saya tunjukkan saudara gambar ini, saudara pasti tahu. Ini gambar apa? Menara Babel. Menara Babel. Secara fisik itu Menara Babel. Tapi secara alam roh ini merupakan portal, merupakan pintu gerbang. Saya bisa lihat? Paham nggak di sini? Sebab bisa mengerti nggak? Kok bisa Menara Babel disebut sebagai pintu gerbang? Siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Karena Menara Babel dibangun untuk mencari Tuhan. Iya. Ada lagi? Terima kasih untuk jawabannya. Karena Menara Babel dibangun, menaranya menjulang sampai ke langit, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat secara teknologi hari ini, orang bikin menara setinggi-tingginya sampai langit mau cari apa? Aneh kan ya? Kalau kita punya teknologi sekarang hari ini kan sudah nggak ada apa-apa di atas sana. Cuman kubah begitu saja yang tidak tertembus. Ya. Nah, berarti perencanaan Menara Babel ini adalah sebuah pintu gerbang. Kenapa? Kalau kita lihat ayatnya di dalam Kejadian, Bereshit, dikatakan bahwa Bapak Yahweh sendiri sampai turun dari Syamayim untuk melihat karya anak-anak manusia saat itu. Sudah bisa lihat, inilah portal. Kalau Bapak Yahweh tidak menganggap ini suatu hal yang penting, Bapak Yahweh nggak akan repot-repot turun ke bumi, saudara. Tapi nyatanya, menara ini semakin tinggi, dan kemudian Bapak Yahweh turun ke bumi untuk mengacaukan bahasa. Ya kan? Terkacaukan bahasanya. Jadi ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Ya. Ada yang mudeng, ada yang tidak mudeng. Siapa tahu mudeng? Mudeng itu bukan puding. Puding saudara ngerti ya. Mudeng. Ya. Mudeng itu bahasa Selandia Baru mungkin. Mungkin. Ya. Mudeng itu understand. Mudeng, ora mudeng. Ya. Kalau dia orang ngertos. Paham Kalau sekali. saya paham. Ini yang mungkin di daerahnya Sumatera ya nggak ngerti. Ini apa ini Pak Roy ngomong apa ini mudeng. Lah itulah akibat daripada portal ini, saudara. Ini akibatnya portal ini. Portal ini berdiri, tiba-tiba Bapak Yahweh turun. Itu portal. Saya berikan gambar ini. Ini gambar apa? Bait suci. Bait suci dibangun oleh Salomo. Ini portal bukan? Portal. Portal. Dari mana kita bisa tahu portal? Ingat, Diam Bapak ya. saat peresmiannya itu ada api turun dari Syamayim. Portal nggak nih? Portal, saudara. Portal. Sehingga hadirat Shekinah Glory menutupi tempat ini, tidak ada satupun yang bisa berdiri. Semua tertelungkup sujud menyembah kepada Bapa Yahweh. Portal, saudara. Inilah pintu gerbang. Karena itu, nah, saudara bisa lihat, ini tempat apa ini? Tembok ratapan. Tembok ratapan. Portal bukan? Portal, saudara. Portal. Bisa lihat? Kenapa? Karena ada di Yerusalem. Dan di balik sedikit ke dalam daripada tembok ini adalah tempat di mana dulunya bait suci yang dibangun oleh Salomo didirikan. Ini portal, saudara. Dan banyak orang yang menyusupkan kertas-kertas di sana. Kertas-kertas doa. Kenapa? Karena ini portal.
Secara fisik mereka taruh kertas, tetapi secara alam roh kertasnya dibaca oleh malaikat-malaikat. Kita bisa lihat portal ini. Jadi Bapak Yahweh itu menggunakan portal juga. Bukan cuma setan ya yang menggunakan portal. Bapak Yahweh juga pakai portal. Pakai pintu gerbang. Nah, kalau sudah lihat Yerusalem itu ada 3 lembah. Lembah Kidron, lembah Refaim, lembah Hinnom. Gambar yang sebelah kiri. Dan itu membentuk huruf Shin. Inilah tempatnya Bapak Yahweh, tempat perjanjian. Karena apa? Shin itu artinya dihancurkan. Piktografnya gigi. Gigi. Ya kan? Disitulah Yeshua dihancurkan. Supaya kita diselamatkan. Portal ini saudara. Yerusalem itu portal. Jadi nggak pernah ini bakal pindah pergi ke Petra, nggak pernah. Tetap ini akan selamanya. Inilah tanah perjanjian. Bahkan sampai kemarin saya sudah beritakan mengenai kiamat. Sampai zaman akhir kerajaan 1000 tahun. Tempatnya ya sama, Yerusalem. Kota yang dikasihi itu. Jadi nggak akan pernah pindah. Ya, yang namanya tanah perjanjian itu pindah ke Petra. Tidak mungkin. Diperluas, ya, tapi pindah tidak. Jadi akan tetap tempatnya Bapak Yahweh. Yerusalem itu adalah kota raja yang maha besar. Ya. Kenapa? Karena di Yerusalem Yeshua mati di sana. Ini portal. Dan tempat ini juga sama. Letaknya di mana Abraham mengorbankan Yisak di tanah Moriah. Memang beda saat Abraham, kotanya belum berdiri, masih dalam bentuk pegunungan. Tapi posisinya sama, saudara. Koordinatnya itu sama, saudara. Tempat di mana Abraham mengorbankan Yisak, disitulah tempat di mana Yeshua dikorbankan. Berarti sama, ini portal, pintu gerbang. Kalau ini sama, maka tempat yang sama pula di mana Bapak Yahweh menyembelih domba pertama untuk menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Disitulah kita bisa tahu inilah tempatnya Taman Eden. Bisa lihat di sini? Jadi ini pola. Prophecy is a pattern, pola. Tapi saya tarik mundur begitu. Jadi kalau ditanyain Taman Eden di mana? Gampang jawabannya, Yerusalem. Ini buktinya, kisahnya. Karena Bapak Yahweh pakai yang namanya pola portal, pintu gerbang. Siapa yang masih di sini masih ingat pengajaran mengenai Beth Avarah? Saya pernah ungkapkan ini di dalam pengajaran tubuh kemuliaan. Siapa yang belum ke sini, saudara bisa lihat mengenai pengajaran tubuh kemuliaan. Saya ajarkan di situ mengenai pola daripada Bapak Yahweh mengenai pola tempat, yaitu Beth Avarah. Ya. Dan disitulah Yeshua dibaptis, disitulah Israel masuk Kanaan yang dipimpin oleh Yosua, disitulah Naaman disembuhkan, disitulah Elisa membelah sungai Yordan, dan disitulah Elia rapture, Beth Avarah. Ya, jadi saudara bisa memahami. Jadi inilah portal sebetulnya. Ya, pintu gerbang yang menghubungkan antara alam roh dan alam nyata kita sekarang. Kalau begitu, ya, saudara bisa lihat di pengajaran tubuh kemuliaan. Nah, siapa tahu ini? Tidak asing lagi, bukan? Ka'bah. Nah, Portal juga tuh, Mak. ini juga portal. Portal juga ya. Ini portal, saudara. Jangan main-main. Portal ke sebelah. Ya, ini portal. Ini pintu gerbang, saudara. Ya. Jadi dengan pembuktian-pembuktian dari Daftar Elohim ini kita bisa terbuka alam pikiran kita. Ini portal. Ya. Untuk menghubungkan
Itu tadi, ya penyembahan terhadap terang bulan yang disertai minum bir bintang. Ya kan? Dan nabinya adalah martabak. Martabak. Ya, martabak. Ya, jadi sudah paham ya. Ini portal, ini pintu gerbang. Kalau enggak gitu orang nggak tertarik ke sini. Di Indonesia ada enggak portal? Menurut saudara gimana? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Coba saudara sebutkan, kira-kira portal ada di mana? Portalnya di Indonesia ada di mana? Serambi Mekah, Pak. Ya, itu portal juga. Ada lagi nggak? Pak, Bali masuk nggak? Belum. Di Ada Manado banyak. kali Pak. Yes. Bali, Pak, Bali. Ya, ada banyak portal. Yaitu portal lokal. Karena itu terus terang ya, jujur aja, saya nggak suka foto di belakangnya itu ada gambar model portal kayak gini. Ada patung ini, patung itu, saya paling nggak suka. Buat apa foto di situ, di tempat-tempat portal? Saya tunjukkan ya, yang mungkin saudara pernah kunjungi. Ini portal bukan? Portal, Iya. Pak. Portal. Iya, portal. Saya bisa lihat? Ini portal, saudara. Ya, jadi jangan bangga foto di sini. Anak-anak Bapak Yahweh harus peka. Aku pun tak suka. Ya, anak-anak Bapak Yahweh jangan pernah foto di tempat-tempat seperti ini. Apa yang mau dibanggain? Tidak ada. Ini portal, saudara. Kelihatannya, oh ya bangunan bersejarah. Ya memang bersejarah, siapa ngomong ini bangunan modern. Lah saya dipukulin orang lah. Ini memang bersejarah, saya sudah tahu. Tapi ingat sejarahnya untuk apa? Saya bisa lihat untuk portal. Kalau sudah lihat bentuknya ini, itu selalu mengerucut ke atas. Mirip seperti apa? Mirip Menara Babel, sama. Konsepnya sama. Menara Babel. Jadi konsepnya sama, saudara. Mengerucut ke atas. Itu adalah konsep Menara Babel. So perhatikan aja. Candi Prambanan, ya, candi-candi lagi lainnya, mengerucut ke atas. Itu konsep Babel. Saudara bisa lihat, ini portal. Portalnya siapa? Portalnya setan. Sekarang mau pilih mana? Mau pilih portalnya Bapak Yahweh atau mau pilih portalnya setan? Bapak Yahweh. Karena itu anak-anak Bapak Yahweh, kalau saudara peka, jangan foto di sini. Mau foto sama foto tempatnya setan. Iya toh? Iya, Pak. Rusak auranya. Mungkin, oh nggak apa-apa foto. Ya, kamu ngomong nggak apa-apa, tapi setan punya akses. Oke, kamu berarti nggak paham mengenai portal. Ya, dan bangga. Foto di tempatnya setan bangga, bingung saya. Gembala juga ada, Pak. Nah, ya itu makanya saya sedih lihat itu. Ketipu, Pak, ketipu. Ya, jadi fotonya harap dibakar semua. Pertobatan, minta ampun sama Bapak Yahweh, sucikan, bersihkan aura saudara dari portal seperti ini. Pantas saja tidak bisa nangkep daftar Elohim secara baik dan benar. Karena apa? Karena terpengaruh dengan portal-portal seperti ini, saudara. Saya kasih tahu. Ini bukan hal yang sepele loh masalah ini. Ya, ini bukan hal yang sepele, saudara. Kelihatannya cuma foto, kelihatannya cuma ya pergi ke candi. Oh, kelihatannya cuma jalan-jalan ke sini. Lah, boleh jalan-jalan ke tempat yang lain apa nggak bisa? Gitu loh. Alasannya seni, Pak. Seni. Itu kan cuma alasan saja yang saya pikir kalau seni itu kan banyak hal begitu. Ya. Tapi yang penting kalau mau ke sini pasti ada kepentingan pribadi. Bagaimana kalau lebih baik kepentingan Bapak Yahweh di atas segala kepentingan pribadi saudara? Buat apa ngunjungin tempat-tempatnya setan, begitu loh.
Apa untungnya? Ya kan? Secara alam roh kadang-kadang ada celah-celah yang bisa diterobos sama setan untuk menghalang-halangi pertumbuhan orang tersebut mengenal Dafar Elohim lebih dalam. Kalau saya mau belajar Dafar Elohim mengenai zaman akhir kok enggak nyantol-nyantol ya, begitu. Bisa-bisa kecantol dengan ya ini dia celah-celah seperti ini. Karena apa? Karena take picture, foto, mengunjungi tempat-tempat ini kan sama aja dengan mengunjungi ziarah, betul kan? Ya kan? Ziarah kemana? Ya dewa-dewa ini yang ada di candi ini. Jadi perhatikan baik-baik. Sebetulnya miris sekali ya. Anak-anak Bapak Yahweh kok nggak punya kepekaan sehingga dengan bangganya foto di tempat-tempat seperti ini. Di tempat yang lain masih banyak yang lebih bagus, nggak usah di tempat ini. Ya, hati-hati. Yang mungkin sudah terlanjur segera bertobat, foto-fotonya dihancurin. Ya, supaya setan tidak mendapat celah. Anak-anak Bapak Yahweh tidak boleh mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Tidak boleh. Ya, jangan bikin cemburu hati Bapak Yahweh karena alasan seni, karena alasan sejarah, karena alasan apapun juga. Karena tempat-tempat seperti ini itu berbahaya, saudara. Sangat-sangat berbahaya. Alam rohnya buruk sekali. Ya, jadi kesempatan saudara yang mendengarkan Dafar Elohim ini, kalau sampai saudara pernah menyimpan foto-foto saudara seperti di tempat-tempat seperti ini, hancurkan saja, minta ampun, bersihkan aura saudara, bersihkan posisi saudara di hadapan Bapak Yahweh. Ya, jadi itu yang harus saudara perhatikan untuk saudara bisa tetap kokoh di dalam kebenaran Dafar Elohim dan tidak dicuri sama setan pengertian-pengertian mengenai firman Elohim. Ya, jadi saudara harus perhatikan. Puji Bapak Yahweh, kita akan lanjutkan minggu depan di sangkakala yang ke-6. Ya, hari ini kita sudah hampir memasukin 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu kita sudah masuk di dalam menurut pola yang telah Bapak Yahweh tetapkan, yaitu kita sudah masuk di dalam Shemitah, di dalam tahun yang kedua. Cycle Shemitah maksud saya. Kita sudah mendekati, kita sudah masuk tahun kedua, di depan kita ada Rapture. Karena itu saudara pelajari High Alert 2026, jangan remehkan. Karena waktunya akan dipersingkat. Kalau tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Untuk mengetahui seberapa singkat, maka kita bisa melihat dari pembukaan Dafar Elohim, rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Berdasarkan pola-pola ini, kita bisa melihat bahwa rapture sangat besar diperkirakan akan terjadi akhir 2025 atau awal 2026. Jaga-jagalah. Siapa yang belum masuk dalam jalur keselamatan, masuklah melalui pintu yang benar, yaitu Yod Shin Waw Ayin, Yeshua. Ya, dan berseruah kepada nama Yahweh untuk diselamatkan, masuk dalam baptisan pembaharuan, belajar Dafar Elohim, hidup takut dan berkenan kepada Bapak Yahweh, setia sampai rapture terjadi. Yang membutuhkan informasi baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot, ya, sehingga teman-teman bisa melayani saudara. Dan jangan lupa, harus diputuskan dari sesembahan yang bukan dari Israel. Ingat baik-baik, itu penting sekali. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.